Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Saresehan, perbincangan seputar Jogja. Saya Lina selaku pembawa acara. Dan kali ini akan membawakan topik pemanfaatan teknologi informasi dalam penyajian informasi koleksi Museum Negeri Sono Budoyo. Dan tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Bapak Eri Susuyadi selaku Kasih Koleksi Konservasi dan Dokumentasi. Mungkin langsung saja saya sapa beliau yang ada di samping saya. Bapak, selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Dan sekarang kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyajian informasi koleksi Museum Negeri Sono Budoyo. Mungkin boleh dong Pak ceritakan nih latar belakang Museum Sono Budoyo menggunakan teknologi dengan membuat virtual museum atau wahana interaktif di Museum Sono Budoyo itu sendiri. Iya. Baik, sebelum saya bercerita tentang wahana interaktif yang ada di Museum Sono Budoyo, saya akan mencoba menyampaikan terminologi apa itu museum, gitu ya. Jadi museum adalah suatu atau sebuah lembaga permanen yang non-profit oriented, kemudian bertugas untuk melayani masyarakat di dalam melakukan penelitian, kemudian mengumpulkan koleksi, melestarikan, dan juga menyajikan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah pengunjung. Kemudian museum bersifat mudah diakses, inklusif, tidak membeda-bedakan, seperti itu. Nah, dari situlah kemudian terminologi ini selalu berkembang ya. Jadi ini terminologi terbaru yang ditetapkan oleh ICOM, International Commission of Museum, di Kyoto, Jepang pada tahun 2022, tepatnya di tanggal 10 Agustus. Nah, paradigma atau terminologi museum itu selalu berkembang sehingga Museum Sono Budoyo juga mencoba ikut mengikuti perkembangan tersebut. Kalau dulu museum mungkin kalau ini mbaknya sudah pernah ke museum, mungkin beranggapan bahwa museum adalah suatu tempat yang cukup angker gitu ya, kemudian menyeramkan, kotor, sumuk, seperti itu. Tapi sekarang tidak. Kita mencoba berbenah bagaimana mulai dari fasilitas ya, ruangan ber-AC, sejuk seperti itu, kemudian bersih, wangi kayak di mall gitu ya, naik turun pakai lift seperti itu. Nah, sehingga harapan kami yang pertama membuat kesan museum itu suatu tempat yang enak untuk dikunjungi, terutama untuk anak-anak muda gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kemudian setelah fasilitas-fasilitas itu ada, kita kemudian bagaimana mencoba menarik masyarakat untuk datang. Ketika kita hanya menyajikan koleksi-koleksi aja, tentunya ini juga akan membosankan. Orang seperti dipaksa untuk belajar secara formal. Karena hanya melihat koleksi, kemudian ada narasi seperti itu ya. Nah, ini membosankan seperti itu. Sehingga kami mencoba mencari terobosan bagaimana agar anak-anak muda itu tertarik. Nah, salah satunya adalah dengan penggunaan teknologi informasi. Itu kita mulai dengan membuat skala kecil ya. Misalnya dalam satu ruangan itu kita buat satu pilot project. Waktu itu kita membuat sensor gamelan. Oh iya. Jadi kita ada seperangkat gamelan, kemudian ada 5 sensor yang dipasang, misalnya di kendang, di gong, kemudian di kenong, dan ada 2 yang lain. Ketika pengunjung melewati, ini akan masing-masing berbunyi ya. Berbunyi, nah, ketika kemudian berbarengan kena sensor, maka menjadi ensemble gamelan yang enak didengar seperti itu. Itu yang sebagai awal kami membuat pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian kita juga ada monitor TV yang touchscreen, jadi orang bisa belajar sejarah keris. Dulunya kayak apa sih? Keris itu ada di relief Candi Sukun misalnya. Ada sejarahnya seperti itu. Untuk apa? Bagaimana membuatnya? Bentuknya belum seperti yang sekarang. Kemudian berkembang. Nah itu pengunjung bisa secara interaktif bisa
bisa tahu ya. Iya, masing-masing punya videonya, masing-masing punya informasinya, punya audionya seperti itu. Sehingga ini menjadi apa ya, hal yang kadang-kadang sampai antri gitu loh. Iya, karena orang penasaran mau nyoba ya Pak ya. Iya. Kemudian ada lagi bagaimana membuat suatu pertunjukan wayang tapi tidak wayang beneran. Kan kadang-kadang bosan ya. Iya, membosankan. Nggak bergerak-bergerak, jejer gitu lama Pak. Nah, kita coba membuat animasinya. Di kanan kirinya ada sepasang ya di jereng gitu, wayang-wayang, wayang Purwo. Kemudian kita mencoba membuat animasinya. Dan itu agak lucu gitu ya. Jadi kayak orang ya Pak ya. Iya, kayak Kumbokarno perang, kemudian dipenggal kepalanya, patah kepalanya sampai gelundung ke depan gitu loh. Kayak gitu kan takut gitu lah. Nah, itu yang kemudian yang menjadi daya tarik bagi pengunjung yang menjadi awal mula kami seperti itu. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan latar belakangnya Pak ya. Nah, kita pengen tahu nih Pak, siapa aja sih yang terlibat dalam pemanfaatan teknologi informasi di Museum Sono Budoyo ini? Iya. Ya, tentunya banyak stakeholder ya. Yang pertama, kita mencoba menjaring ide-ide dari yang pertama dari internal, kemudian dari komunitas, dari pengunjung. Kita juga mencari referensi dari museum-museum yang ada di tempat lain, di luar negeri, di dalam negeri, seperti itu. Kemudian banyak pihak yang terlibat di situ. Kemudian biasanya ide itu kemudian mengerucut, apa nih yang akan kita buat? Seperti yang ada di lantai 5 dan 6 yang saat ini sudah dibuka untuk umum. Sudah beroperasi ya Pak? Iya, sudah beroperasi. Itu teknologi informasi yang dibuat saat itu tidak boleh lari dari koleksinya kita sendiri gitu loh. Misalnya ada di lantai 5 itu ada video mapping tentang sejarah huruf Hono Coroko. Itu kita punya koleksinya berupa naskah tentang huruf Jawa seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana dari naskah tersebut kita olah, kemudian kita mencari partner dari teman-teman yang ngerti tentang mungkin bagaimana membuat animasi seperti itu dengan penyedia jasa juga. Kemudian yang ada di dalam, yang dituangkan di dalam naskah itu kemudian kita coba untuk membuat visualisasinya di dalam sebuah animasi. Nah, itu yang kemudian kenapa museum itu rohnya tetap koleksi, akan tetapi cara penyampaiannya yang bisa bermacam-macam. Bisa langsung koleksinya, bisa melalui teknologi informasi. Seperti itu. Nah, siapa sih Pak target pengunjung sebenarnya itu di Museum Sono Budoyo? Ya, kalau sekarang kami targetnya bukan lagi anak-anak sekolah, walaupun itu tetap masih banyak, tetapi kita lebih pada anak-anak muda, generasi muda generasi muda lah yang sekarang pada dikit-dikit selfie, dikit foto, kemudian di-share, seperti itu. Iya. Karena juga kan generasi muda zaman sekarang tuh memiliki tekad yang tinggi ya Pak ya. Dan juga memang harus memperkenalkan budaya-budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya Pak ya. Dan harapan saya tidak hanya sebagai spot-spot foto saja, akan tetapi mereka lah itu sebagai bagian efek, tapi bahwa pembelajaran itu tetap bisa didapatkan oleh mereka yang selfie di situ gitu loh. Nah Bapak, kendala-kendala apa saja sih Pak yang terjadi nih Pak di dalam penerapan teknologi informasi ini di Museum Sono Budoyo? Ya, yang pertama mungkin dari sisi anggaran kita tentunya karena institusi pemerintah sehingga tergantung dari ketersediaan anggaran. Tetapi ketika kita meyakinkan kepada TAPD misalnya ya, tim anggaran, bahwa ini menjadi hal yang krusial untuk membuat masyarakat memberikan apresiasi lebih. Nah, itu kemudian menjadi pertimbangan kita untuk diberikan dana lebih oleh pemerintah daerah. Pertama itu. Yang kedua, SDM. Kita itu udah terbiasa ya, orang Indonesia itu biasanya mudah membuat, tetapi susah untuk merawat. Nah, itu. Jadi ketika dibuat, oke lah jadi sebulan, 2 bulan, tapi merawatnya itu yang susah. Nah, kita kekurangan sumber daya manusia yang notabene harus mengerti tentang teknologi informasi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, attitude dari pengunjung yang kadang-kadang kita sudah
memberikan peringatan, ada tulisan gitu loh, tidak boleh melewati, tidak boleh menyentuh. Itu kadang-kadang mungkin mereka penasaran, tangannya gatel gitu ya. Jadi dilanggar ya Pak. Dilanggar, jadi jatuh, pecah, kayak gitu. Jumpa ringan harusnya nggak boleh nginjek di bawah, nginjek jebol kayak gitu. Jadi semenjak dibuka untuk yang virtual museum itu, hampir tiap minggu ada laporan kerusakan. Pak, ini rusak seperti itu. Ini yang menjadi kendala buat kami. Padahal dari awal juga sudah memberitahu ya Pak ya, peringatannya ya. Tapi kadang pengunjung suka tidak tahu ya Pak ya, penasaran gitu kan ya Pak. Iya. Nah nih Bapak, untuk rencana kedepannya untuk Museum Sono Budoyo itu sendiri itu apa sih Pak? Ya, yang jelas sekarang di ruang pamer lama kami sudah membuat sebuah tata pamer dengan menggunakan showcase yang standar internasional. Jadi selain gedung baru yang sudah settle ya, sekarang kita nanti di bulan-bulan Februari, mungkin Februari atau Maret kita akan launching untuk ruang pamer lama dengan menggunakan showcase lighting yang standar internasional. Nah, harapan kami ini menjadi daya tarik juga bagi masyarakat, dan ternyata dengan anggaran yang terbatas ini juga ada nilai tambah buat kami. Coba bayangkan kalau misalnya semua jadi selesai dalam 1 tahun, saya kira mungkin orang booming hanya 1 tahun 2 tahun aja, tapi ketika bertahap mereka penasaran, oh ada lagi toh yang tahun depan, besok lagi ada lagi gitu loh. Nah ini malah justru membuat mereka menjadi berkelanjutan untuk berulang-ulang datang ke Museum Sono Budoyo. Oh gitu. Mungkin terakhir nih Pak, kesimpulannya Pak untuk disampaikan kepada pemirsa di sini yang menonton. Monggo disampaikan. Oke, jadi harapan kami sekarang museum sudah berubah ya. Saya kira masyarakat bisa lebih memberikan apresiasi bahwa museum tidak lagi menjadi sebuah tempat yang menyeramkan, kemudian tidak nyaman seperti itu. Nah, ini silakan nanti bagi teman-teman yang belum berkunjung bisa membuktikan seperti apa sih Museum Sono Budoyo. Dan satu hal lagi, keinginan saya itu penggunaan artificial intelligence ya, AI gitu ya. Kan sekarang lagi gencar, mudah-mudahan ya kami juga ke depan tentunya akan mengikuti hal tersebut. Oke, Bapak. Mungkin cukup sekian aja ya Pak. Terima kasih atas semua penyampaiannya pada Sarasehan kali ini ya Pak ya. Nah pemirsa, cukup sekian saja Sarasehan pada sesi kali ini. Saya Lina pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Nanti kedepannya